Dan saya juga jadi jagal juga tuh. Jadi jagal? Iya. Oh, iya? Kemarin korban itu sudah 10 tahun lebih ini saya jadi jagal sapi. Oh, sudah berapa sapi yang jenengan? Yang saya jadi jagal itu karena saya dari Bangda, kan dianggap pinter dong. Itu dong. Saya stres. Besok saya harus menyampaikan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali hadir berani mencari karena jawaban tidak datang sendiri. Kali ini ada Pak Sodik. Halo Pak. Selamat tuh. Ini sudah cukup lama nih nggak ketemu. Saya terakhir ketemu tahun kemarin ya Pak. Ya. Tahun kemarin ketemu. Tahun 2025. Ya, nah purna tugas. Ya, purna tugas. Beliau nih aneh, jadi tidak biasa. Pak Sodik ini nggak biasa. Purna tugas bukan semakin santai, semakin sibuk kalau saya lihat ya Pak ya. Jadi kayaknya di kamusnya Pak Sodik itu nggak ada post power syndrome ya Pak. Insya Allah. Ini gimana ceritanya setelah purna tugas malah semakin sibuk dengan organisasi dan jadi narasumber Ya, kalau fasilitator saya istilahnya. Oh, fasilitator. Nah, Ya. gimana ini Pak? Ya, assalamualaikum Dok, matur suwun atas waktunya ya. Ini kehormatan juga ini bagi saya tidak menyangka ini. Jadi gini Dok, pensiun itu pasti terjadi waktu ada batas waktunya. Dan saya bersyukur bisa berkarir sampai purna. Dan alhamdulillah yang Bu Dokter disampaikan sehat walafiat, anak juga sehat, istri tetap setia dampingi lain. Istrinya masih yang kemarin Pak? Ya masih. Masih. Oke. Nah, terkait alhamdulillah. ini, memang bagi saya pribadi pensiun itu tidak harus didramatisir karena pengaturannya sudah seperti itu. Dan jujur saya juga sebenarnya tidak secara langsung mempersiapkan. Secara finansial kan alir aja. Yang namanya post war syndrome itu memang saya melihat ada beberapa. Tapi itu sebenarnya masalah pola pikir saja. Post war syndrome itu kan itu kan sebenarnya depresi yang berkepanjangan. Iya. Ya tidak bisa menerima kenyataan. Ya, tidak bisa menerima kenyataan. Akhirnya stres dan akhirnya imunitasnya turun. Padahal kalau kita sikapi, kita pahami, katakanlah sebuah jabatan. Jabatan itu kan kalau kita pahami itu kan amanah. Amanah, dan itu nanti pada saatnya juga kan dimintai pertanggungjawaban. Betul. Secara kedinasan maupun di akhirat. Nah itu. Nah, ketika saya dilantik, saya pribadi saya siap untuk melepaskan kapanpun. Meskipun pelantikan pertama kali itu ya Pak? Ya, siap, harus siap karena ini amanah. Sehingga kenapa kita bisa mendapat amanah? Tentunya dalam tanda kutip kan banyak faktor. Ini nyangkut masalah trust, kepercayaan. Sehingga kenapa orang itu power syndrome? Pola pikir yang saya tadi ini, mungkin dia berpikir secara psikologis. Secara psikologis loh Dok. Itu jabatan itu sama dengan identitas, jati diri. Nah, ini poinnya di situ, sehingga ketika misalnya saya mantan direktur, saya pengaruhnya besar, diladeni banyak orang. Ketika kita harus tampil secara pribadi sendiri, kaget dia. Nah, dia tidak siap secara mental. Makanya sebenarnya kuncinya sederhana. Sering-seringlah kita tuh bercermin. Melihat di dalam cermin, saya ini sebenarnya siapa sih? Aku bisa jenis sopo. Makanya saya santai Dok. Kalau saya di kantor ya di kantor. Katakanlah sebagai kemarin Kabisar Pras. Kalau di rumah ya sudah. Saya sebagai seorang ayah, saya sebagai seorang suami. Dan saya juga sebagai warga. Itu aja aturannya. Jadi enak, tidak ada perubahan. Jadi urusan kantor ya selama di kantor. Dan ini saya kenceng Dok. Saya sudah sejak dulu seperti itu. Seperti itu. Sehingga itu saya pahami benar. Nah, sehingga ketika di rumah yang tadi saya tidak mempersiapkan secara khusus, itu maksudnya kan saya juga punya value Dok. Value di luar kantor. Nah, kan tinggal menuntaskan saja apa yang tertunda. Kan kemarin tertunda Dok. Contoh, sebelum saya pindah di Margono, saya kan aktif sebagai fasilitator sana kemari. Nah, kemudian saya juga punya habitat lingkungan ya rada-rada spiritual pengajian, ya kan? Nah, kemudian saya juga jadi jagal juga tuh. Jadi jagal? Iya. Kemarin korban itu sudah 10 tahun lebih ini saya jadi jagal sapi. Oh, sudah berapa sapi yang jenengan? Ya, yang saya jadi jagal itu
15 tahunan. 15 tahun. Iya, rata-rata 31 sudah berapa belum kambing. Aduh. Itu kan artinya profesi yang memang sajane kepeksa dok. Iya. Di lingkungan itu tidak ada orang, Tapi dibutuhkan. tapi dibutuhkan. Iya. Saya berani aja pengaturannya sudah jelas. Nah, Itu pakai kursus mboten. nah, jadi saya dulu melihat dari bapak saya. Oh. Bapak saya itu dulu sama dai kampung. Nah, sekarang saya juga jadi dai kampung. Di samping jadi fasilitator. Fasilitator. Nah, memang dulu jujur, ketika menjelang pensiun saya agak terusik. Bener yang dokter sampaikan, saya mau ngapain ini? Kalau bisnis jelas saya tidak punya basic bisnis dan saya tidak minat untuk itu. Ya. Percuma, pegawai negeri itu kalau memang tidak punya basic bisnis, jangan coba-coba pensiun bisnis, pasti kukut. Oh gitu ya. Polanya beda ya Pak? Polanya beda. Dan saya tahu persis saya juga tidak punya basic itu. Makanya saya tidak ke sana, sehingga saya mulai menginventarisir lah potensi yang ada di dalam diri saya. Oke. Menggali Nah, ini potensi. bagus nih. Ya toh? Oh, saya tuh latar belakangnya adalah fasilitator. Saya punya latar belakang dari kampung tadi. Iya. Ya, dan itu sudah bertahun-tahun dong. Dan saya juga pengen meneruskan yang Muhammadiyah itu. Tapi di Muhammadiyah kan saya tidak bisa GR dok. Oh ya. Apakah saya masih bisa diterima lagi atau tidak? Iya. Karena dulu ketika saya masih semangat-semangatnya, saya habis di audisi lah istilahnya. Iya. Saya diminta di Purwokerto. Terus ya artinya jujur saya memang pernah terusik. Iya. Saya hanya bilang gini aja, ya Allah, kalau memang diinginkan, saya ingin kembali ke hakikat awal. Oke. Itu aja. Satu, kembali ke fasilitator dan di organisasi. Iya. Itu Alhamdulillah. organiknya Pak Sotik itu ya. Ya, saya sudah tahu potensi saya. Alhamdulillah dok, saya juga tidak tahu ya. Waktunya itu bersamaan dok. Oh ya. Begitu, nah makanya Facebook itu penting dok. Begitu saya ngupload, saya pensiun, Iya. ya kan? Itu ada yang mengikuti. Itu pengumuman gitu. Ya, Pengumuman. itu Saya yang bebas sekarang. Iya, nah, ini maksudnya bener pensiun yang dari Undip. Iya. Ya Prof, saya pensiun. Pak Sodik mau nggak gabung dengan saya di Undip jadi fasilitator? Mau dong. Pak Sodik belum punya ikatan ya dengan yang lain belum. Sudah. Ya kan? Ya ini biar staf saya nanti yang memproses. Nah, Muhammadiyah sama. Pak Sodik gabung lagi ya dengan kita meneruskan yang kemarin. Banyak lama nanti ya. Alhamdulillah. Setelah itu kan saya harus milih dok. Saya menghargai yang pertama. Oke. Nah setelah itu yang banyak ya saya kan saya tidak mungkin di banyak kaki. Ya, dan Yang nanti penting fokus ya. Yang jangan sampai juga Betul. terjebak ya Pak, terlalu Terjebak. banyak kegiatan, Ya. nggak fokus. Terus ada temen di organisasi sebelah. Pak ngerti ono kita tawani gak sih? Ya sudahlah, saya tidak mungkin. Kenapa dok? Itu jabatan apapun. Itu kan sebenarnya apa sih? Itu kan hanya baju yang kita pakai saja. Ketika baju itu kita lepas, memang harus dilepas pada waktunya. Kan kita bukan siapapun. Ya betul. Makanya kalau kita kita filosofinya mikot pada waktu kita haji. Kenapa mikot itu kita harus berganti pakaian? Pakai pakaian ihram. Yang hanya 2 lapis itu. Ya itulah kondisi kita yang sebenarnya besok pada saatnya ketika kita akan menghadap sang Nah, oke. semuanya. Sehingga status apapun itu kita buat. Nah, sehingga sebenarnya kan istilahnya calling down dong. Artinya saya itu mulai ada kesadaran itu hati kan juga harus kita tata dong. Iya betul. Saya natanya dari diri saya dulu. Betul. Setelah saya tertata, saya tahu saya mau kemana, saya baru ngomong sama istri. Kan besoknya nih, ya ngono mas, terserah penting awakmu no kegiatan. Nah baru setelah down pensiun, saya mahamkan ke anak-anak. Oh gitu. Ya. Jadi pertama ke istri itu Istri sebelum dulu. pensiun. Ya sudah kasih gambaran. Beri Sesuk, gambaran dulu. Istri kan mesti pengen tahu Iya dong. kemana. Tapi kan mungkin istri kan juga mau tanya ndak enak. Yang saya dulu. Ya. Dulu ketika Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud, ya kan? Ya. Secara dohir pasti kan api seperti itu akan membakar Namrud. Ya panas bakar. Panas kan? Ya. Pada waktu itu malaikat Jibril mendekati Ibrahim. Ya Ibrahim, kamu mau minta tolong enggak? Kalau minta tolong nanti mau saya tolong kamu. Jadi caramu nolong we. Aku mau ngomong karo Gusti Allah. Awalnya kan gitu dok. Ya. Lah ngapain? Enggak lewat Jibril. Aku bisa langsung kok.
Iya. Sebenarnya Nabi Ibrahim berdoa, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Akhirnya apa? Ini filosofi tinggi dok. Iya. Allah menolong Ibrahim, tapi tidak mematikan api itu. Tapi api itu dibuat dingin. Sehingga Nabi Ibrahim tidak terbakar. Sama kan? Allah akan membantu kita mengatasi masalah kita. Tidak harus menghilangkan masalah itu. Masalah tetap ada, api itu tetap ada, tapi Allah ngasih solusi. Nah solusi sangat sederhana dok. Saya pengen kembali ke habitat. Iya. Ya sudah kembali seperti tadi. Ya sudah, saya enjoy saja. Itu aja dok resepnya. Oke, sehingga meskipun pernah tugas tuh Pak Sodik masih tetap aja berenergi. Betul, makanya sebagai PNS karir mungkin berhenti karena kita PNS. Iya. Ya kan dibatasi dok. Tapi untuk berkarya tidak ada istilah pensiun. Oke, karya berbeda dengan karir. Ya. Beda. Karir itu pribadi. Kita berkarir tidak punya karya percuma. Ditertawakan orang. Ya, karya itu kadang tidak diakui. Tapi nanti sejarah yang akan membuktikan. Iya, betul. Itu aja dok kalau karya akan lebih berharga. Ya? Iya. Karir itu kan hanya jenjang dok. Jenjang tertulis. Iya. A, B, C. Iya, betul. Tapi karya itu pengakuan masyarakat. Masyarakat lah yang merasakan. Dan masyarakat yang akan menilai itu. Sehingga dok, kemarin itu barusan nih tiba-tiba dia sharing saya, Pak Sodik gimana kabar? Dengaran WA aku biasanya nggak tahu, dia bilang gitu. Udah tahu ini Pak, saat di jalan pulang tiba-tiba ngomong ke sampean. Lu kok bisa ngomong ke saya? Jujur Pak, dulu ketika ada situasi seperti ini, panjenengan pasti turun menyelesaikan banyak hal. Makanya saya ingat Pak Sodik. Saya manis tuh. Itulah karya dong. Ya, jadi ketika kita tidak ada, seseorang itu merasakan kehilangan. Ya, itulah karya dong. Gitu ya? Ya Pak, kita semuanya merasakan. Nah Pak Sodik ini kan sudah pada posisi tidak mengejar materi, tidak mengejar jabatan ya Pak. Ya. Tapi masih mau bersusah payah agar tetap berkarya dan karya itu dinikmati orang lain. Nah ini yang mendorong Pak Sodik melakukan ini itu apa Pak? Ya itu tadi hablum minallah hablum minan nas itu. Apalah artinya ya? Mungkin ya saya seperti ini. Sebenarnya masih ada yang ganjil satu yang tadi sama tuh dok. Sebenarnya saya tuh nulis. Pengalaman saya tuh saya tulis. Tapi saya tidak tahu. Begitu nulis itu saya blank. Tapi ya sudahlah. Biar nanti orang lain yang menulis. Saya pernah itu. Ya jadi mau saya coba. Berkarya itu tidak mengenal istilah pensiun. Ya. Nah, karena gini dok. Orang berilmu itu ini saya pakai kacamata agama loh dok, juga akan dimintai pertanggungjawab. Betul. Loh, kadang kalau kita bicara tataran ideal itu dok, kadang kita dicibir orang. Ya. Saya sesuai. Misalnya nih dok, saya kan malang melintang 12 tahun kemarin di Manado. Tapi saya punya keyakinan sendiri. Percuma saya kalau hanya untuk instansi saya saja, saya bisa mewarnai. Nama saya kan Munawar. Dari akar kata nur itu cahaya. Karena Munawar, Madinah Munawar itu kan menyinari, mewarnai. Nah, kalau saya tidak melakukan itu, saya berdosa kepada kakek saya yang memberi nama. Sebenarnya nama saya kan Munawar Sodik. Menerangi, mewarnai dengan kejujuran. Ya, kita mungkin sudah mendekati. Itu aja, karena saya tahu semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban paling berat itu ilmu dan harta, dok. Ilmu dan harta itu paling berat. Makanya Kanjeng Nabi kan menyampaikan, ada orang yang dianugerahi ilmu, harta dan ilmu. Karena dia berilmu, dia punya harta, akhirnya semuanya termanfaatkan dengan baik. Betul. Sehingga menjadi amal soleh. Ada orang yang harta tidak punya, tapi ilmu banyak. Terus dia ngomong, karena dia berilmu kan. Ya Allah, aku duwe harta, aku pengen beramal seperti orang itu. Mengamalkan ilmunya. Ya karena dia punya harta, tidak punya kan dia punya ilmu. Nah, sehingga sebaik-baik orang itu yang punya ilmu dan mengajarkan ilmunya. Ya betul. Kalau itu punya ilmu tapi hanya untuk dirinya sendiri, pelit. Ya sehingga
Ini Pak Sotik, dari perjalanan hidupnya Pak Sotik nih ya, kan sudah cukup panjang ya Pak Oh ya. ya, 39 tahun 5 bulan. 5 bulan. Nah, tepat 39 sekali tahun, 5 ngitungnya ya. bulan. Ya. Nah itu ada nggak yang kapan, saat yang mana itu yang membuat Pak Sotik itu bangga? Jadi gini, istilahnya, jadi jujur ya, yang penuh hirup pikuk dan itu mungkin menjadi momentum ya, yang bagus. Jadi gini dok, ketika saya itu waktu itu, kalau tidak salah kan tahun 2000, karena basic saya kan pengadaan ya dok, cerita aja. 2026 itu dok, saya masih ingat benar. Sama pimpinan saya, Mas, Kiono tes PBJ yang sertifikasi, kamu ikut. Padahal saya itu nol krul dok. Tidak pernah baca, tidak pernah itu, ikut binteknya saja tidak. Waktu itu ya dok. Kebetulan saya juga tidak tahu jalan ceritanya. Saya ngalir saja, saya ikut tes waktu itu di Gradika. Pesertanya 600 orang. 600. Yang lulus 13 termasuk saya. 13. Ya. Dari 600 hanya 13. 13 termasuk saya yang lulus. Semuanya kaget. Kaget. Nah, bos saya, boleh disebut namanya? Boleh. Dokter Anung. Oh, Dokter Anung. Ya, itu bos saya. Mas, dia lulus. Ini sertifikat. Berarti dia ahli. Tunjukkan aku ini ahli. Itu pimpinan. Itu bos yang baik tuh. Tunjukkan kamu ahli. Padahal saya belum pernah baca lengkap. Tapi lulus. Terus saya berpikir, jangan-jangan memang ini jalan hidup saya. Saya dikasih senjata sama Allah. Karena dulu kabar saya, almarhum Pak Kris Nugroho, gue kan lulus nih, ditekuni. Sopo ngerti jadi jalan hidupmu. Paham ya dok? Oke, sudah 2 orang yang gitu ya. Kebetulan waktu itu saya punya pimpinan-pimpinan yang bagus. Iya, pimpinannya. Bisa jadi itu jadi jalan. Ini luar biasa hidupmu. ya. Akhirnya benar dok. Saya tekuni. Wah, karena saya itu dianggap mampu, karena kan saya punya sertifikat. Bos saya langsung menata saya, Pak Anung itu. Mas ke joning TU, ke nyekel teknis. Karena nih teknis kui, sing bagian kui berukuran di sertifikat. Wah, begitu ada permintaan itu dok, panitia lelang. Waktu itu kan panitia lelang masih manual dok. Saya yang dikirim. Udah mau nggak mau kan saya harus belajar. Dan saya masih ingat benar waktu itu saya jadi panitia lelang di Dinas Pendidikan. Karena saya dari Bangda, kan dianggap pinter dong. Itu dong. Saya stres. Besok saya harus menyampaikan ini. Padahal aku belum belajar. Tapi orang lihat aku pinter ya. Ya karena saya dari Bangda. Iya, dari Bangda. Saya yang ditugasin nama pimpinan. Dan pimpinan tidak nunjuk yang lain. Mas, bismillah. Jadi itu pinter karena terpaksa ya Pak? Terpaksa. Awalnya ternyata memang harus dipaksa dok. Ya dari situ dok. Saya kan juga tidak mau tampil bodoh. Karena kan saya bawa nama organisasi. Saya hanya sederhana. Ketika itu saya hanya berdoa. Allahumma arinal haqqa warizina tiba. Warinal batila warizina tinab. Ya Allah, kalau memang ini baik, ini menjadi jalan hidupku, dekatkan, mudahkan untuk aku. Kalau ini memang jelek, buat jauhkan. Gitu aja kurang lebih. Dan ternyata semakin mendekat semakin dekat ya Pak. Semakin akhirnya itu dulu. Itu berarti itu momentum dok. Yang paling membahagiakan. Itu kan momentum ya. Ternyata ada satu hikmah. Dulu tuh kalau ada sanggah banding, itu kan yang jawab gubernur. Sehingga baiknya Bangda dok. Lah, kan saya masih staf itu. Bos saya tuh dengan santai, Pak Suci, berapa aja buka tok tinggal. Tapi dok, memang kita kan PNS ya dok. Saya bersyukur punya pimpinan-pimpinan seperti itu. Pada waktu itu saya masih ingat benar. Ada permintaan dari LKPP dulu masih di Bappenas dok. Pemprov itu harus mengirimkan personil untuk ikut sosialisasi draft akhir Perpres 54. Surat tugasnya yang tanda tangan Pak Sekda. Waktu itu harus Pak Sekda. Singkat cerita, beliau Pak Edi Setiadi itu ngirim saya. Ditanya Pak Sek, lu Mas kok sembok kirim staf?
ke orang sing struktural gitu. Pak, staf saya ini kan masih lama di sini. Kalau mereka kan oke. Dan ini yang sehari-hari membuat itu loh saya pending itu. Saya 10 hari di sana tuh, seperti kawah condro di muka. Oke. Jadi ibarat ceret itu mangkok ini saya dikosong isi itu dok. Wah, pulang dari sana saya kok ya dok. Ya. Tapi nggak gembelengan ya Pak? Ya, kok ya lah. Jadi karena kita kan ASN dok, kita tidak bisa semuanya tergantung pimpinan juga. Betul. Nah sehingga saya punya pimpinan yang menginspirasi. Jadi beliau itu guru-guru saya, dan saya dikasih ruang. Akhirnya kan saya tergelitik dok. Pada waktu itu beliau kan jadi kepala Bapeda. Saya dipanggil kan, saya backup di sana otomatis. Bapak Kematul, ini yang menggelitik ke saya. Apa dulu memang Bapak mempersiapkan saya untuk nekuni itu? Ya. Dan nyatanya gue saya manfaatkan mas. Dia ngerti mas. Nah aku egois. Kita tidak di kantor gini bantu aku. Waktu itu juga Bapeda. Kamu lebih dibutuhkan di biro bank. Jadi momen yang paling membanggakan Pak Sotik itu di pengadaan. Nah, momentumnya pas. Tapi ada satu kunci dok. Sebenarnya waktu itu kan tidak hanya saya saja dok. Yang pintar tuh banyak, senior saya banyak. Tapi ternyata pimpinan itu kan punya pikir. Itu tadi dok, integritas. Betul, integritas. Ya. Dan konsistensi. Ya enggak tahu, mungkin saya dinilai unggul di situ waktu itu. Ya sudah. Suka tidak suka ya, betul paham. Begitu bicara pengadaan waktu itu, bukan saya kemaki dok, pasti kelingan saya. Itulah yang saya bukan bangga ya dok, saya punya kontribusi di situ, mewarnai di situ. Tapi bangga itu boleh loh Pak. Untuk supporting. Pak Sotik mungkin kan kalau dulu kan memang berkarir ya Pak ya, kan pasti punya mimpi waktu pertama kali kita mulai bekerja. Nah yang sekarang sudah capaian sampai sekarang itu sudah sesuai dengan mimpinya Pak Sotik ataukah? Jadi gini dok, saya tidak berani bermimpi waktu itu. Karena jujur saya masuk PNS itu dari golongan 1. Golongan 1. Ijazah SMP dok. SMP? Iya. Saya menikah dengan ibunya masih golongan 1C. 1C? Iya. Berarti istrinya nggak matre ini. Hebat beliau dok. Bener. Iya. Saya waktu itu tidak berani. Terus yang dipilih apanya yang waktu itu Pak? Ya tidak tahu, tanya dulu. Saya Satpol PP, saya 10 tahun di Satpol PP. Tidak banyak yang bisa saya janjikan waktu itu. Tapi saya punya keyakinan. Bapak saya waktu itu, jujur saya kan ditawari jadi dosen di Untak, di alma mater saya. Saya suruh keluar dari PNS. Sama bapak tidak boleh. Jangan, tetap kamu jadi PNS. Kan orang mungkin tonang gue jago terus. Pasti dunia berubah. Makanya dok, saya bisa seperti ini sudah tak syukuri. Lebih dari cukup. Saya berangkat dari situ. Jadi mungkin makanya karena dulu tidak berani bermimpi ya tapi yang pencapaian sekarang adalah sesuatu yang dianggap luar biasa, yang disyukuri ya Pak. Istilahnya saya bersyukur saja. Lebih. Makanya saya tidak bisa menjanjikan. Ya sudah. Makanya apalagi terus pindah di Margono udah banyak gitu. Merasakan LDR Pak. Ya. Dan lain-lain dong. Dan setiap LDR kan masih ada ujiannya ya Pak. Nah artinya ternyata rumit juga. Ya pasti. Saya tambah ilmu. Iya. Ya itu kan menjadi sejarah hidup saya juga. Iya, betul. Tapi kan tidak ada kehadiran yang mubazir ya Pak. Maksudnya kehadiran kita itu dimanapun itu kan semampunya kita memberikan manfaat di situ ya Pak. Saya juga tidak berani bikin mongso. Apakah saya di Margono itu tidak bermanfaat atau tidak? Ya sudahlah, kesannya terserah you masing-masing. Karena kalau saya nuruti tiap kepala, saya pusing dok. Iya benar, setiap kepala punya isi sendiri Pak ya. Sehingga ya kalau ditanya kesan teman-teman ya monggo lah. Tapi nyun sewu tadi melihat saya ketemu teman-teman semuanya hangat, meriah, saling betul.
apalagi ini disaksikan istri saya loh. Ya benar. Ya sudahlah, saya bonggong. Berarti saya di sini bisa diterima. Iya. Itu aja kalau saya. Itulah. Ya kan? Pak, nggih betul. Nah, Pak Sotik kan sudah memiliki kebiasaan yang bagus ya, yang diawali dari dulu sampai sekarang. Ada konsistensi gitu ya, komitmennya yang sangat luar biasa. Nah, menurut Pak Sotik tuh hal-hal kecil apa sebenarnya mungkin yang menjadi kunci gitu dalam keberhasilan hidup? Istiqomah tuh. Istiqomah. Ya. Istiqomah itu cantik nggak Pak? Jadi beda nih ya, istiqomahnya beda ya Pak? Sebenarnya kadang kita hidup itu kurang istiqomah aja. Dan istiqomah itu tidak gampang. Itu butuh proses panjang. Itu sulit Pak. Istiqomah untuk itu. kesabaran tingkat tinggi. Ya kalau bahasa sekarang karena apa, nyebutnya konsistensi. Ya bahasa sekarang. Karena kita punya kehendak. Tapi Allah juga punya kehendak. Betul. Yang berlaku adalah kehendak Allah. Belum godaannya Pak. Ya contoh ya Dok. Iya. Saya dulu pengen berkehendak pensiun di Biro APBJ. Karena itu rumah saya. Iya. Tinggal sanyuan 2 tahun Dok. Nggak nyuan ya Pak. Ya kan. Dan saya sudah GR. Saya pensiun di situ. Iya. Ternyata terdampar di Margono. Di Margono. Kan enggak bayangin. Iya. Saya stres waktu itu Dok. Tanya istri saya. 2 hari 2 malam saya enggak tidur. Mikir itu. Saya Luar stres. biasa. Saya stres, anak saya lemes semua. Tapi saya tetap nekat. Sesuai tenggang waktu Senin kan harus masuk tuh. Ya betul. Saya masuk. Ketika saya datang tuh jam 12 malam Dok. Saya nongkrong di gendera itu, di lapangan itu sampai jam 2 malam. Begitu ya. Saya merenung di situ. Ini tempat besok saya di sini. Dan saya yakin pasti sampai pensiun saya di sini. Berarti ini rumah saya. Saya harus menyesuaikan dengan apa yang ada di rumah ini. Dan saya tidak akan merubah. Kan pada waktu perkenalkan sama gitu. Ya betul. Saya tidak akan merubah. Saya akan menyesuaikan saja. Syukur mewarnai. Karena tidak ada waktu untuk merubah. Waktu tidak nyandak. Malah lekan golek ngomong. Ya kan Dok? Malah lekan ngomong. Mengalir saja. Mewarnai lah dikit-dikit. Iya. Nah itulah Dok. Jadi itulah hidup. Sehingga ini akhirnya ya bagian dari sejarah hidup saya. Nah yang mendorong saya kuat Dok. Ketika saya mau datang ke Margono itu kan saya salat tahajud Dok. Terus saya memutuskan, saya bilang sama istri, sesuatu aku memang enggak. Dikira istri saya masih mengkamangku. Iya. Bu Utami waktu itu, ya monggo Pak Sodik di penggali di penak gesek kataran. Enggak Bu, besok saya mau berangkat. Saya buka Al-Quran Dok. Iya. Saya masih ingat benar. At-Taubah 51 Dok. Surat At-Taubah 51. Di situ tak baca. Jadi ternyata benar Dok. Ketika kita kalut buka Al-Quran, buka itu. Itu ternyata sudah diarahkan. Ya. Jadi kata-katanya gini kurang lebih. Apa yang terjadi pada dirimu itu sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Tugasmu itu hanya menjalani saja. Nak kowe sabar, kowe rindo ta ijoli sing luwih apik. Nah, itu. Betul. Karena saya sadar Dok, ada 3 hal yang ada sebagai tamu asing yang kita tidak bisa mengendalikan. Dan semua orang pasti mengalami itu. 1 rezeki. Rezeki itu semua orang beda-beda. Nak memang orang rezeki nih, nak doya bakal iso. Betul. Tugas kita itu hanya menyebut rezeki. 2 takdir. Iya. Takdir ini kita tidak bisa berubah. Hanya kita bisa nego menggoyang dengan doa. Itu pun juga tidak gampang. Iya. Yang ketiga kematian. 3 itu ya, selalu menyelimuti kita. Sehingga kalau rezeki sudahlah, kita sudah kerja kan sudah dapat rezeki itu. Takdir tadi, berarti takdir saya berubah dari di Biro APBJ ke rumah sakit. Karena sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Betul. Berarti ini takdir saya. Ya sudah, saya jalani aja. Dengan perjuangan yang seperti itu, apalagi pada waktu itu kan belum settle kan Dok. Iya. Nah, wes akrobat. Pak, waktu Pak Sodik berdiam diri di bawah bendera merah putih ya. di halaman rumah sakit. Ya. Saya hampir 2 jam di situ. Iya. Bagaimana Pak Sodik bisa membedakan yang saya ambil ini nanti itu suara kebenaran, bukan bisikan yang menyesatkan. Jadi pada waktu itu kalau nuruti saya marah. Saya merasa dibuang. Saya merasa tidak dihargai.
waktu itu. Iya. Saya sampai di Margono itu masih marah saya. Saya merasa tidak dihargai, saya merasa dibuang dan sebagainya. Walaupun saya sudah baca ayat itu, Dok. Iya. Kan masih berproses. Betul. Tapi benar, Dok, ada satu kunci yang itu bisa hilang. Saya ini siapa sih? Ketika oke Gembagus menjasamu ki apa? Wong kira sapa-sapa. Lah mangke sing berjasa kowe. Lah ketika perasaan merasa paling berjasa, Dok, itu saya hilangkan. Saya nyaman. Kowe iki damuranmu dhek sapa? Kowe kira sapa-sapa. Oke. Kowe kan Iya. sak wong lakoni. Iya. Itu seperti kita sedang menghilangkan kesombongan ya, Pak. Makanya, Dok, benar. Ketika saya menyadari itu, perasaan paling berjasa saya hilang, saya nyaman. Apalagi sekarang saya pensiun, Bob. Bukan waktunya lah untuk pencapaian-pencapaian, untuk membuktikan apa sih yang perlu dibuktikan. Tidak perlu, kita tidak perlu mencapai apapun. Saya hanya butuh nyaman, saya pulang nyaman. Di rumah ada istri, ada anak. Ya kalau dengan istri saya kan, ya saya pengen menuju tua bersama. Ya, akhirnya kan kita kembali ke keluarga, Dok. Ya sudah, saya nyaman saja. Ya apa kalau ibunya nganggep ya Allah saiki wae berubah. Soalnya kepepet ya. Apa ya beranggapan seperti itu. Tapi saya ngomong lah saiki nak sing ngancani awakmu sapa wae. Sama maning. Ya artinya gini loh, Dok. Kan saya punya dunia yang beda. Sehingga ya sudahlah biar tidak power syndrome. Ya. Itu tadi. Kita power syndrome itu kan kita masih berpikir kantor tuh, Dok. Iya. Masih berpikir gawean. Iya. Ya sudahlah, saya sekarang kan seperti ini, saya ini apa adanya. Saya punya habitat itu. Iya. Nah, tinggal kita maksimalkan saja, Dok. Karena saya ngomong sama anak saya, bapakmu tidak bakal ngurus duit. Bapak masih 39 tahun 5 bulan. Bapak takut dikatakan tidak bersyukur. Tapi Bapak tetap harus bergerak. Kehidupan tetap harus jalan. Iya. Saya punya gacok itu tadi. Dan saya masih punya tanggung jawab nguliake bocah loro loh, Dok. Ini malah adiknya daftar di Malang juga. Iya. Insya Allah ada jalan. Ya, oke. Positif ya, berarti masih punya tanggung jawab dong, Pak. Pak. Dua, muliakan anak dua. Cepat kan, kalau bisa masih membayangkan besok. Emang dulu nikahnya telat, Pak? Saya nikah itu usia hampir 29. Oh, 29. Hampir 29. Ibunya 18 tahun. Masya Allah. 18 menuju 19. Ya, 10 tahun. Ini tuh pernikahan bunyi namanya. Nah dulu kan pada waktu saya daftar di kelurahan kan pegawai kelurahan dulu itu. Apa maksudnya karena takut diambil orang cepetan diambil gitu, Pak? Gimana, Pak? Memang ini jodoh. Waktu mau mendapatkan ibu susah nggak perjuangannya, Pak? Ya jodoh. Malah prosesnya gampang. Tidak bulat gitu loh. Oh gitu ya. Tidak bulat. Oh iya. Alhamdulillah. Karena ini kan pensiun, Dok. Jadi pensiun itu tidak perlu kita dramatisir. Wong itu sudah sunatullah. Tinggal penyikapan kita tadi. Asal kita masih qanaah, menerima apa yang ada, menikmati apa yang ada, insya Allah ringan. Contoh, kita punya uang 1.000, hilang 100. Sing dipikir di 100 itu. Iya betul, Pak. Akhirnya stres. Padahal kita masih punya 900 di kantong. Lah ngapain mikir di 100? Kita berpikirnya yang kita punya saja lah. Nggak usah mikir yang hilang dari kita. Nah, itu dia. Satu, yang kedua, saya sudah mulai melepaskan yang tidak perlu. Karena saya sudah tidak perlu membuktikan apapun. Saya sudah tidak ingin mencapai apapun. Saya menjalani saja. Apa sih yang dibuktikan? Yang penting saya hanya pengen mendampingi anak-anak saya menjelaskan ini. Makanya ketika saya berdoa, doa itu sejak bujang sampai sekarang masih saya baca. Oh gitu. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini kan amanat terhadap anak istri untuk mengantarkan ke sana. Ya sudah itu aja. Sekarang saya tambah gencer lah terus perbaiki ibadah tuh. Nah sekarang saya jadi kiai apa ini? Jadi ustad ya. Itu malah sekarang permintaan melebar. Kalau dulu hanya di lingkungan tahu sih ya. Di lingkungan kecil. Zaman-zaman ini jamaahnya perempuan semua. Ya kebanyakan ibu-ibu. Makanya saya paling senang kalau ngisi di ibu. Sederhana saja. Kemarin saya cerita. Istri harus taat kepada suami. Oh, ini mah doktrin, Pak. Iya.
Nggak, artinya saya senang ibu-ibu. Ibu-ibu itu kan sederhana, nggak bisa berpikir bertingkat, Dok. Misalnya ada kecelakaan di sana, Mas Odik di sana ada kecelakaan, ya sudah. Dia nggak berpikir sebab kecelakaan itu apa. Hanya ngomong nih ngono kecelakaan. Nggak ada root cause analisisnya ya Pak. Ya, tidak mungkin berpikir bertingkat. Iya. Ibu kan gitu. Ya sudah, sederhana. Oke. Siapapun. Ya alhamdulillah, Dok. Artinya, lah ini dokter, Allah itu nanti akan, pertanyaannya kan sederhana. Iya. Kita di neng dunia ya, kerja pensiun. Kalau urusan akhirat, Dok, pertanyaannya sederhana. Besok ketika kita meninggal, tempat kita itu di mana? Nah, posisi kita itu di mana? Bener kan, Dok? ya. Allah menjawab, ya tergantung kowe di ngopo. Nah, ada salah satu hadis, Dok, yang sampai sekarang masih saya pegang terus. Intinya gini, hendaklah kamu senantiasa berkata jujur. Karena ketika kamu berkata jujur, kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan. Kebaikan akan membawa ke surga. Dan ketika kamu berlaku jujur, kamu akan aku catat sebagai orang yang jujur. Catat. Begitu sebaliknya, jangan kamu berbohong, berdusta. Berdusta akan membawa kejelekan. Kejelekan akan membawa ke neraka. Ketika kamu sering bohong, kamu akan aku catat sebagai pembohong. Bayangkan, Dok, catatan kita besok apa? Di depan Allah. Nah, sebenarnya ya Pak, ketika itu kita, kan pilihan, Dok. betul, ketika kita sudah tidak ada, dan kita itu dinilai oleh teman-teman kita sewaktu hidup itu suka menjadi pembohong ya Pak. Itu catatan itu kan nggak bisa berhenti. Iya. Ketika kita ngobrolin, itu yang kemarin meninggal tuh orangnya suka bohong, udah kecatat lagi itu kan? Bohong. Besoknya ada ngobrol lagi, kecatat lagi. Makanya, Dok, umur kita sama nama kita akan lebih panjang nama kita. Contoh ya, Imam Syafi'i meninggal usia 53 tahun secara fisik. Tapi sampai sekarang sudah 800 tahun lebih. Nama Imam Syafi'i masih kita kenang. Betul. Buku-bukunya dan masih selalu kita kebaikan yang kita ucapkan gitu ya. Sama, Dok. Saya kan pengen ngasih kenangan ke anak saya. Saya tidak mungkin ngasih kenangan bodoh. Ya sekolah pasti tak sekolahkan. Tapi ada satu titik yang untuk tanda bahwa bapakmu pernah ada. Yang saya ngoleksi buku, Dok. Sejak saya bujangan sampai sekarang saya masih getol beli buku. Tak tata rapi di rumah. Saya ngomong sama anak lanang saya, sama anak-anak, iki buku iki tolong sesuk di rumah. Iki bukti nak bapakmu pernah ada. Gitu. Ya. Itu aja. Jadi saya pengen ngasih tondo nak foto kan bisa dilangi loh, Dok. Makanya terus terakhir kan saya sebagai orang tua saya juga tidak berani GR di depan anak saya. Betul. Silahkan anak saya punya persepsi apa terhadap saya. Tapi saya terharu juga. Ternyata anak saya itu yang ragil, Dok. Kan punya laptop itu, Dok. Iya. Apa passwordnya itu apa, Dok? Apa, Pak? Aku sayang Bapak. Sangat. Yang kedua, Dok. Itu luar biasa. Yang kedua, Dok. Ternyata anak saya itu kan yang dosen itu, Dok. Terinspirasi juga. Jadi dulu cerita itu kan waktu kalau saya ngajar, anak saya pas libur kan sering saya ajar ngasroti itu, Dok. Ternyata dari situ dia tertarik. Terus ngomong sama ibunya. Tapi saya tidak tahu itu. Ternyata terinspirasi dari saya yang sok ngajar itu. Dia ngomong sama ibunya, Bu, bapak anak mulang wah luar biasa. Bla 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 bla. Waktu itu saya juga pengen jadi guru yang dosen tadi itu loh. Sama bapak saya tidak boleh. Jadi artinya anak itu adalah penerus cita-cita. Anak bukan yang tertunda ya, Pak. Tertunda. Jadi anak itu bukan investasi, Dok. Tapi penerus cita-cita. Jadi ketika ada anak yang meneruskan cita-cita kita, sebagai orang tua, dokter kan besok, gimana rasanya? Oke, Pak, ini kan dari perjalanan panjang itu sebenarnya pelajaran hidup yang paling berharga, Pak. Ya, jadi keberadaan kita diakui. Keberadaan diakui. Iya. Percuma kita hidup kalau tidak ada orang yang mengakui keberadaan kita. Benar. Kita dinafikan. Antara kita ada. Kalau bisa kita aja jadi manusia wajib. Kita diperlukan oleh banyak orang. Nah, indikasinya tergantung kita. Contoh, ketika saya masih berdinas di Margono,
jamaah waktu itu kan nggak berani bertaruh saya pulang atau tidak. Kenapa saudara balik 9 begitu saya pulang. Wah, bahagia. Bahagia. Tukang jagal datang. Sudah datang. Tapi papa tidak menunggu. Padahal dari itu udah kempangnya seminggu lah bilang. Tapi di situ ya walaupun kita jagal ya Dok. Iya. Saya Nah, Ya itu eksistensi. kemarin Dok, keberadaan. begitu saya pensiun, saya diteskes sama jemaah. Gimana? Pak Sode, setiap subuh Bapak ngisi ya 1 bulan full Dok. 1 bulan. Full. Kemarin. Ramadan itu. Ramadan, selama Ramadan. Besok lebaran sama sing ngisi. Dan materinya beda-beda. Sing ngrungokke wonge padha. Itu kan tantangan, Bos. Iya, berarti bagaimana Dan itu kemampuannya? sebelum pindah di Margono sudah saya lakukan Dok. Cuma waktu itu ya nak kesel saya kan tidak Iya. ya, bolong lah seminggu lah ya kan. Tapi kemarin saya punya tekad. Saya pengen cita-cita 1 bulan ini harus full. Harus selesai. Karena tes case untuk saya juga. Iya. Karena saya sudah 2 tahun kan Dok. Dan ini amanat dari jamaah. Tapi ya, alhamdulillah Dok, jamaahnya itu luar biasa. Nah, saya kan tidak meneruskan dan kebiasaan di Purwokerto. Iya, Pak. Jamaah itu teruskan di rumah. Tapi kemarin begitu saya ditantang itu Dok. Wah ini nantang saya. Oke, sanggup Pak. Akhirnya tiap habis sholat subuh, Iya. judulnya kultum, tapi sampai 5:30. Dan pinten. Bukan 7 menit berarti Pak, Ya. 7 jam. Artinya ternyata Dok, banyak yang senang. Suara saya itu sampai desa sebelah. Kan pakai mic yang tua itu. Oh, Makanya yang ceramah jenengan ya Pak. Ya dari rumah saya terdengar jelas Dok, Pak. Jadi akhirnya ya sudah. Tinggal meneruskan saja. Nah itulah value saya Dok. Ya, yang tinggal kita maksimalkan saja. Jadi saya enggak usah membuat lingkungan baru. Iya. Enggak usah membuat value baru, sudah ada kok. Tinggal Ya. diuri-uri ya Pak. Nah, Ya, cuma permasalahannya tidak setiap orang tahu. Karena mungkin pola pikirnya juga tahunya nak pensiun kuwi kudu duit sing akeh. Kudu duit investasi sing akeh. Ya kok PDR mangke saya jamin urip nganti buat itu. Memangnya kayak yakin Iya. bisa urip, betul? Ya, betul. Benar Dok. Ya walaupun itu juga harus kita siapkan. Betul. Itu Dok. Nah, terus sekarang berarti konsepnya Pak Sodik yang menurut Pak Sodik kebahagiaan itu seperti apa Pak? Bagian saya sekarang ya, ya kumpul sama anak istri. Apalagi sekarang tambah cucu. Iya. Cucu saya itu, wah sekarang kalau sama saya luar biasa. Mandiin dari saya. Mamahnya paling senang. Lumayan. Ya, Mbakku sama Mbakku. Nanti Mbakku harus jemput aku. Itu luar biasa Dok. Itulah Spesial. kebahagiaan Dok. Jadi ya saya sudah ini 59 tahun. Dekati 59. Alhamdulillah keluarga masih lengkap. Tidak ada cucu. Itu kebahagiaan. Jadi kebahagiaan itu sama dengan konsepnya sederhana. Tidak rumit. Iya. Hidup itu sederhana. Iya. Yang rumit itu kan gaya hidup Dok. Iya. Nah kok sekarang saya pensiun kok cek gaya hidup bener Mas. Kan enggak usah lah. Iya. Oke. Sederhana gitu. Jadi karena kosnya mahal. Betul. Rasul menyampaikan, kue tangi turu, awakmu je sehat. Terus kue gelem mikir kepada sing wong liya ya Dok ya. Apalagi sholat subuh berjamaah Dok. Makanya saya ini saya jaga bener Dok. Alhamdulillah Dok, bukan saya pamer ya, saya motivasi. Ada 2 sholat yang harus kita jaga. Al-Wusta itu salah satunya sholat subuh dan sholat isya. Bahkan ada perbedaan dan sholat asar. Tapi yang paling sulit itu kan subuh Dok. Iya, subuh. Nah, subuh itu Dok, bagi saya pribadi tak persiapkan luar biasa Dok. Saya jam 3 insya Allah sudah bangun. Saya sejak dulu mesti mandi dulu baru sholat tahajud. Oh, bangun tidur, mandi, baru sholat tahajud. Ya. Setelah itu terus baru ke subuh pagi. Lah sekarang kebahagiaan saya Dok sebagai pensiunan bisa menikmati pagi hari dengan sesukanya, tidak dioyak-oyak, tidak terburu-buru, tanpa target-target. Itu kebahagiaan luar biasa menikmati suasana pagi hari. Iya. Sambil baca, nyerutuk kopi, dengerin Gus Bah, dengerin Cak Nun, sampai nanti putu mau berangkat sekolah.
Itu kebahagiaan. Yang dulu enak sekali. barang mewah. Bu dokter mungkin bisa kalau Sabtu Minggu. Iya. Itu belum tentu bisa juga kan. Betul. Sekarang bisa tiap hari. Iya, iya. Ya, menikmati suasana pagi hari. Makanya kemarin kalau Bu dokter ingat, saya kata nekat mau pulang. Iya. Karena saya pengen ngolat tanggal 1. Jadi benar Dok, pagi hari itu bagi saya luar biasa. Karena pagi itu berkah. Kehidupan kita dimulai dari situ. Dimulai dari Kalau di pagi hari kok kita sudah tidak gembira Dok, yang saya loh, kok kita sudah merengut, berarti kita tidak ridho sama Allah. Berarti nanti selebihnya hidup tidak menarik. Mungkin semuanya serba cukup, tapi siapa tahu, kita tidak tahu. Diam-diam dia capek, diam-diam dia lelah, malam hari tidak bisa tidur, hatinya gelisah tanpa tahu sebabnya. Nah, kalau kita kan tidur nyenyak, dan Roma pasti menemani. Mbak Ani menemani enggak? Roma ya, Kalau Roma harus dengan Ani loh. nah, itu kan lagu legenda. Juga mesti istri saya tanya ini kok bisa tahu? Padahal nanti kan belum baru Roma juga. Oke. Itulah hidup Dok. Nikmati aja. Iya betul. Ya, kadang kita tuh hanya mencari, lupa menikmati. Nah sekarang saya waktunya untuk menikmati itu. Apa yang ada. Iya. Itu aja. Betul. Karena Hanya mencari, lupa menikmati. Bagus. karena yang saya Dok, umur itu kita tidak tahu. Tapi kalau kita patokan, Nabi itu menyampaikan gini, umatku itu umurnya sekitar podo karo aku. 63 Mungkin sampai 70. ya. Dan itu sedikit yang sampai umur 70. Bahasa Rasul sedikit loh Dok. 60, 70. Dan itu sedikit yang sampai itu. Kalau kita patokan Rasul kan 63. Karena misi sudah selesai. Dan Allah juga menyampaikan, kamu tidak akan aku matikan sebelum aku tuntaskan rezekimu. Karena Allah kan juga tidak mau digugat nanti. Iya. Nah, jadi yo pengen awet yo rezekinya jangan tinta gitu. Titik-titik. Misalnya adik ki jatahmu 1000. Apa buat tak ke saiki? Apa buat titik? Masalahnya kita nggak tahu jatah kita berapa, Pak. Enggak tahu. Itulah menariknya Dok. Iya. Sehingga kita disuruh untuk mencari, menjemput. Iya, iya. Itu aja sebenarnya. Oke. Sudah cukup sepertinya ya waktunya. Oke. Terima kasih ya Dok. Sama-sama Pak. Ini pengalaman yang luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.